itu yang dia tengok. Makanya aku milih diam aja biar kalian yang mendekat, kata Kak Rian. Ada tangan yang mengambil kepala kamu, kata si orang-orang itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Kamis ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah cerita atau pengalaman horor dari Wawa semua. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan pengalaman-pengalaman horor kalian baik melalui email atau direct message Instagram. Sudah hampir semuanya aku baca dan sampai saat ini nih tanggal berapa ini? Pokoknya masih tanggal 13 April hari pertama puasa, dan hingga sampai sekarang masih banyak juga yang nge-DM bahkan nge-email aku soal pengalaman horornya. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku bakal baca satu-satu. Dan di hari ini aku akan membacakan 3 pengalaman horor yang menurut aku paling epic. Thank you sekali untuk kalian 3 narasumber yang sudah membagikan cerita dengan sangat rapi, tersusun, sampai aku bisa mendapatkan vibe menyeramkannya gitu loh, Wak. So biar nggak usah berlama-lama aja, aku langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Yang pertama cerita dari Mas Fahrizal Ahmad. Jadi Wak, ceritanya ini adalah tentang pengalaman horor Mas Fahrizal ini yang biasanya dipanggil Ari pada saat dia ini mendaki sebuah gunung, Wak. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2012 di mana Mas Ari beserta teman-teman seorganisasinya sewaktu SMA berencana untuk mendaki Gunung Sinabung, Wak, di Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada saat itu Wak, Mas Ari ini lagi masa ujian akhir semester gitu di kampus dia. Tapi Mas Ari tetap berniat nih untuk mendaki ikut sama kawan-kawannya, karena memang Mas Ari udah cukup lama lah gitu nggak mendaki gunung. Terakhir kali dia daki gunung tahun 2009, dan pendakian ini adalah pendakian kedua Mas Ari, Wak, ke Gunung Sinabung. Nah, singkat cerita nih mereka semua udah sepakat lah kan untuk mendaki di hari Sabtu. Mereka ada 10 orang, Wak. Pertama Mas Ari, teman seangkatan Mas Ari yaitu Izmi, Hafiz, Leo, Fai, senior Mas Ari Kak Rian, Kak Gus, junior Mas Ari Ucok, Alfi, dan Christian. Udah 10 nih mereka berencana untuk naik Gunung Sinabung ya. Nah, rencananya hari itu mereka pergi hari Sabtu dari Medan jam 5 sore. Tetapi karena Mas Ari dan Izmi temannya itu menyusul, Wak, jadi dia ini pergi terakhir. Kan masih ujian kan? Jadi nggak sama rombongan 8 yang lain lah gitu. Sementara 8 teman yang lainnya itu pergi sesuai rencana, Wak. Nah, dari Medan, Wak, menuju ke Kabupaten Tanah Karo itu sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan lah gitu. Dan untuk menuju ke jalur pendakian itu masih lagi, Wak, memakan waktu kurang lebih 45 menit lah. Nah, di kaki gunung pendakian itu, Wak, adalah sebuah danau namanya Danau Laukawar. Dan di sini biasanya semua pendaki selalu mendirikan tenda untuk beristirahat. Termasuklah kawan-kawan yang 8 orang Mas Ari ini. Mereka mendirikan satu tenda di sana sembari menunggu kedatangan Ari sama Izmi. Kan mereka menyusul tuh berdua. Dan akhirnya Mas Ari sama si Izmi ini sampailah itu di Laukawar sekitar jam setengah 9 malam. Dan setelah itu mereka baru melanjutkan perjalanan pergi ke puncak mendaki malam, Wak. Jalan pada saat itu sepi kali, kata Mas Ari. Dan pada saat itu juga Mas Ari sama Izmi kawannya itu ya udah bawa perlengkapan seadanya aja, Wak. Hanya membawa tas mendaki, jaket sama sepatu gunung. Baju yang mereka pakai aja tuh masih baju ujian, baju putih celana hitam. Betul-betul habis selesai ujian langsung cus mereka kunjungin kawannya di Laukawar itu. Dan kata Mas Ari, pendakian ini juga merupakan prepare yang paling seadanya lah gitu. Dah lah nih kan, melanjutkanlah mereka perjalanan itu. Nah, jam 11 malamnya, Wak, barulah mereka mulai mendaki. Pendakiannya pada saat itu dipimpin oleh seniornya Mas Ari yang bernama Kak Gus. Sebelum berangkat mereka berdoa bersama-sama dulu kan. Dah barulah itu berjalan. Sampailah akhirnya mereka sampai di shelter 1, Wak. Mereka istirahat bentar. Nah, di sini, Wak, mereka mulai menggunakan formasi berjalan beriringan. Nomor 1 seniornya Kak Gus yang berjalan paling depan. Ini kalian ingat ya urutannya ya. Nomor 2 si Ucok, nomor 3 Hafiz, nomor 4 Izmi, nomor 5 Rian, nomor 6 Alfi, nomor 7 Fai, nomor 8 Christian, Ari nomor 9, dan yang terakhir Leo, Wak. Urutan ke-10. Udah 10 orang nih jalan beriringan lagi tek. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, Wak, Kak Gus nih yang paling pertama tuh bilang, Wak, nanti setiap 15 menit kita berhitung ya. Mulai dari aku sampai Leo yang nomor 10 tuh. Sebut aja nanti barisan kalian. Kata kawan-kawannya, oke siap, Kak, katanya. Nah, terus Kak Gus bilang kalau nanti pas berhitung angkanya pas ya bagus. Tapi kalau nggak sampai 10, ayo nih kita cari nih, berarti ada yang kurang kan? Kita cari sama-sama. Mana tahu ada yang ketinggal ke belakang. Dan kalau memang ada yang ketinggal langsung teriak pakai kode woi kayak biasanya gitu. Nah, itu kalau misalnya kurang. Tapi kalau misalnya berlebih, diam aja ya. Jangan tengok-tengok belakang, jalan aja terus, kata Kak Gus, Wak. Dan ini sebenarnya bukan pertama kalinya Kak Gus bilang hal kayak gini, Wak. Hampir di semua pendakian bareng sama Kak Gus ini ya, pasti amanat Kak Gus selalu itu, kata Mas Ari. Dan selama itu juga nggak pernah, Wak, ada kejadian hitungan berlebih gitu selama itu. Dah semua udah dengar amanat Kak Gus, jalanlah itu kan. Mereka lanjut mendaki. Dari shelter 1 menuju shelter 2. Sesampainya di shelter 2, mereka istirahat
lagi. Mereka mulailah kan untuk memakan beberapa logistik. Nah udahnya kawannya si Ari, Mas Uco ini mau buang air kecil. Dia bilanglah ke Alfi kawannya kan, "Weh Wak, kawan nih lah aku mau pipis," katanya. Dah pergi lah yuk berdua sana. Tiba-tiba entah kenapa mereka balik nih ke rombongan sambil berlari. "Ngapa kalian weh?" kata gitu kan, ditanyakan kawannya. Habis itu mereka bilang, "Itu si Uco waktu lagi mau buang air, aku dengar ada suara daun sama ranting yang kayak diinjak gitu bang, kayak ada yang berjalan gitu ha. Terus bang pas aku lihat sekeliling, aku lihat ada sepasang mata gitu menyala mengarah ke arah kami," katanya. Spontan lah dari situ aku bilang, "Cok cepet cok, ada mata jalan yang oke tadi, cepat kau buang airnya," kata si Alpi kan. Udah lah habis itu si Uco tuh birit-birit juga lah kabur mereka ke rombongan. Nah waktu mendengar hal itu Kak Gus cuma tersenyum aja Wak. Dia bilang, "Oh mungkin itu cuma binatangnya Wak, udah nggak usah takut kali kalian," katanya gitu. Tapi waktu Alfi melihat ekspresinya si Kak Gus nih kayaknya enggak nih lagi ada sesuatu nih, karena ekspresinya berbeda gitu Wak. Dah lah kan akhirnya udah baca-baca doa aja, kita lanjut lagi ya nih ke shelter 3 kata Kak Gus. Nah di sini nih Wak baru kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Mas Ari pun terjadi. Mereka masih dengan formasi yang sama Wak ya, yang di ke-10 Leo, yang di 9 Ari, yang paling awal Kak Gus gitu ya. Nah waktu lagi jalan ke shelter 3 tuh Kak Gus bilang, "Hitung," katanya kan. Kak Gus mulai 1, Uco 2, Hafiz 3 dan seterusnya. Nah tiba di gilirannya Mas Ari 9 katanya kan. Balik ke kawan belakangnya si Leo 10 kata dia gitu. Masih lengkap itu pikiran Mas Ari. Oh ya udah pas kita nih 10. Tapi Wak nggak lama aku merinding. Tapi Wak, gak lama setelah Mas Ari mikir, oh ya pas ya, tiba-tiba Mas Ari ini mendengar dengan jelas 11 dengan suara yang lirih kali Wak. Langsung lah itu seketika Mas Ari merinding nih, sama kayak aku padahal siang bolong ini. Tiba-tiba Leo kawannya di belakang ini langsung megang tas si Ari dari belakang, set, digoyangkan ya pelan. Ari diam aja Wak, bingung juga dia kan. Apa aku salah dengar tadi ya? Nah karena Mas Ari ini pegang tasnya nggak ngerespon, si Leo pun dipukulnya kepala si Ari dari belakang. Ih kau gitu. Dipeletok kepalanya dari belakang, Mas Ari pun mau nengok ke belakang juga lah kan. Betul Wak, waktu Mas Ari ini balikkan kepala yang melihat ke arah Leo kawannya bilang, "Jangan, udah kok, jalan terus, tengok ke depan, jangan tengok belakang," aku bilang. "Tapi kau dengar kan tadi ada yang bilang 11. Nah Ari yang sambil langsung lihat belakang, lihat ke depan, dia cuman, "Iya Wak, aku dengar," gitu kan. Terus Leo bilang, "Dia ada di belakang aku Wak, aku nggak tahu dia siapa, tapi langkahnya jelas sekali terdengar sama aku. Jalannya agak pincang," katanya. "Bilang cepat ke Kak Gus, takut aku," kata Leo. Akhirnya Ari pun bilang lah ke Christian kan di depannya nomor 8. Wak, Leo ada dengar nomor 11 ini berjalan di belakang dia." Nah ternyata si Christian juga dengar. Iya aku dengar juga, selalu kau kata gitu, "Emang kau aja." Nah dah lah bebannya lah ini bertiga ini kan. Tiba-tiba Kak Gus yang di depan bilang, "Aman di belakang Leo," katanya. Nah Ari, Christian sama Leo pun mak tahu orang itu Wah. "Aman Kak," kata Leo. Tapi Kak, tiba-tiba suara Leo ini terputus Wak. Ragu gitu loh dia mau melanjutin perkataannya atau tidak gitu kan, nggak boleh langsung dibilang kan. Langsung lah Kak Gus nyaut, "Dah weh aku tahu kok, aku juga dengar," kata Kak Gus. "Tadi si Ucok juga udah bilang sama aku, dan aku rasa juga semua dengar," kata Kak Gus kayak gitu kan Wak ya. Udah akhirnya mereka semua diam aja nih, bersepuluh ini diam aja Wak. Ya nggak tahu lagi harus ngomong apa gitu. Dan menurut pengakuan Mas Ari, selama Mas Ari ini mendaki sama Kak Gus nih ya, baru inilah terjadi apa yang selama ini dia bilang sebelum menggunakan afirmasi berhitung itu, yaitu kalau berlebih diam saja. Ya betul, diam lah itu mereka 10 semuanya. Udah akhirnya jalan lah tuh. Si Leo pun jalan aja lah dia kan, kayak gimana lagi. Sesampainya di shelter 3, suara langkah itu pun baru menghilang Wak. Mereka beristirahat lah di sana kan. Mereka kembali mengeluarkan logistik. Suasana pada saat itu sangat hening Wak, nggak tahu harus ngomong apa gitu. Pada takutan juga semua, tapi kan nggak boleh diceritain katanya di sana kan. Udah aja pas lagi kumpul kayak gitu, Kak Gus bilang, "Leo kamu tukar tempat," katanya Leo di belakang ini. "Ah boleh lah Kak, nggak nyaman aku di belakang itu," katanya. Terus Kak Gus bilang, "Siapa yang mau di belakang? Izmi kok mau?" katanya. Izmi bilang, "Enggak lah Kak, Leo tukar tempat aja sama Ari," katanya. Ari yang dengar itu terkejut, "Nggak mau lah aku nggak terlalu takut sebenarnya Wak, tapi aku nggak nyaman aja kalau misalnya di belakang diikuti suara orang padahal nggak ada apa-apa," kata dia, kata si Ari. Terus kawannya Ari, si Fai, tiba-tiba, "Aku aja Wak yang paling belakang," kata dia gitu. "Oke Fai ya, tukar tempat ya sama si Leo, aku paling belakang ya," kata Kak Gus. "Oke siap Wak, dah yuk kita lanjut lagi." Dah tukar tempat ya, si Leo tempat Fai belakang si Ari atau nomor 10. Akhirnya pendakian pun dilanjutkan Wak, menuju ke shelter 4 dan merupakan shelter terakhir sebelum puncak. Dan shelter 4 ini disebut dengan Pandan. Nah dari Pandan menuju puncak Sinabung itu harus mendaki bebatuan gitu Wak. Bebatuan cadas yang cukup tegak lurus gitulah kemiringannya. Dan selama perjalanan menuju ke shelter 4 ini, Kak Gus tetap menyuruh mereka ini untuk